Baik teman-teman, kita lanjutkan videonya atau pembelajarannya. Jadi setelah kita selesai ngetik poin 1 seperti ini, kemudian kita enter, otomatis akan muncul 2 teman-teman. Jadi duanya ini teman-teman bisa hapus, kemudian teman-teman bisa ngetikkan hari. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi ketika membuat titik 2 seperti ini, ya, itu kebanyakan langsung setelah ngetik misalkan hari itu langsung di tab, tekan tab beberapa kali seperti ini, 2 kali atau 3 kali baru membuat titik 2. Kenapa? Kalau kita menggunakan tab beberapa kali seperti itu, biasanya yang bawah itu tidak bisa lurus, tidak bisa rapi. Ya, caranya bagaimana supaya tidak perlu menekan tab beberapa kali dan nanti hasilnya rapi. Jadi ini saya hapus. Jadi saya gunakan tabulasi. Saya beri di sini, di ruler sini, itu saya klik misalnya sekali di 4, misalkan senti ke 4, klik seperti ini. Kalau saya tekan tab, itu otomatis akan loncat ke 4 ini, lurus. Jadi tidak perlu nekan tab beberapa kali. Kemudian saya tekan, saya buat titik 2, kemudian spasi, dan saya ketik Rabu. Kemudian saya enter. Ya, di sini ada tanggal, tab, otomatis dia akan lurus. Nih, lurus di 4. Jadi tidak mungkin geser. Ya, kemudian 22 Desember 2021. Kemudian pukul, tab, titik 2 spasi 07 waktu Indonesia Barat sampai selesai, 07 WIB sampai dengan selesai. Kemudian enter, tempat, tab, titik 2 spasi Dinas Psikologi TNI AL, Dinas Psikologi TNI AL. Kemudian kalau ini ada di bawahnya, ya, jadi saya enter, jadi tab sekali spasi, ya. Namun di sini kalau kita tulis langsung, ya, jadi tab harusnya ini tadi kan tab titik 2, ya, baru spasi. Jadi kalau saya kembalikan lagi, jadi misalkan di sini saya enter, tab titik 2 spasi, ini baru lurus. Tapi di sini kan tidak ada titik 2-nya. Jadi titik 2-nya itu hilang, tidak ada atau tidak pakai titik 2. Terus bagaimana? Apakah pakai tab atau spasi 2 kali? Spasi 2 kali. Nah, ini kadang juga hasilnya tidak bisa lurus. Ya, biasanya juga menceng. Nah, caranya kalau kita lihat ini juga jaraknya lebar, teman-teman. Ya, artinya lebarnya itu seperti 2 spasi. Tapi kalau kita menggunakan 2 spasi itu juga terlalu lama. Jadi caranya kalau sudah terlanjur ngetik seperti ini, kita blok semuanya seperti ini. Kita buat tabulasi baru. Jadi di sini tadi misalkan 4, di 4, kemudian kita buat 4,5. Kemudian saya kembalikan di sini, ini spasinya saya hapus, kemudian saya tab. Nah, seperti ini. Ini saya hapus, saya tab. Jadi saya hapus, spasinya saya tab supaya rapi benar. Kemudian ini saya enter, saya tab 2 kali. Karena di sini menggunakan ada tabulasi 2. Nah, di sini kemudian saya ketikkan Jalan Raya Juanda KM 1 Sidoarjo. Jalan Raya Juanda KM 1 Sidoarjo. Nah, seperti ini. Kemudian saya enter, catatan peserta, tab, titik 2, tab, supaya lurus. Kemudian strip, membawa hasil rapid test, antigen yang berlaku 1 hari, antigen yang berlaku
1 hari. Kemudian enter, tab, strip. Kalau munculnya jarak spasinya berbeda, jadi teman-teman bisa cara seperti ini ya. Enter, tab, space, strip. Tidak usah dikasih spasi dulu, jadi langsung ketik pensil HB dan 2B, penghapus dan ballpoint, penghapus dan ballpoint. Kemudian teman-teman kasih spasi di sini. Ya, kalau hasilnya tetap, berarti teman-teman mainkan di sini. Ya, jadi di sini ada hanging indent. Nah, jadi hanging indent. Ini teman-teman geser. Nah, seperti ini. Ya, hanging indent. Jangan left indent. Kalau left indent itu geser semuanya. Jadi hanging indent. Nah, ini lurus. Ya, setelah itu masuk 2. Jadi nomor 2 saya enter lagi. Jadi di enter 2 kali, otomatis dia akan berada kursornya di paling kiri. Saya ketik 2 titik spasi. Jadi otomatis akan melanjutkan nomor 2 atau numberingnya muncul 2 karena di atas ini muncul 1. Jadi kalau saya klik ini, kemudian saya tekan Ctrl Shift M untuk geser ke kiri. Kemudian saya ketik, tidak ada masalah teman-teman ya. Jadi saya percepat ngetiknya atau videonya supaya tidak terlalu lama. Seleksi dilanjutkan dengan tes akademik. Kemudian ini sudah selesai ngetiknya, kemudian kita buat demikian pengumuman ini ya. Ini jaraknya kurang lebih 2 enter. Jadi ini kalau muncul 5 saya hapus, saya enter lagi, kemudian saya ketik demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi. Seperti ini. Kemudian agak menjorok ke dalam, lurus dengan yang atas tadi ini, berdasarkan ini. Nah, sekarang kita lihat, jadi berdasarkan tadi ini tabulasinya yang first line indent ini di 1, berarti ini juga sama. Jadi first line indentnya kita geser ke 1 supaya lurus dengan yang atas. Nah, ini lurus. Setelah itu kita buat. Nah, jadi di sini ada tanggal pembuatan surat. Ya, ini saya enter. Kalau misalkan ini ikut atau lurus di bawahnya demikian, karena ini tadi formatnya kita buat first line indentnya kita geser, jadi ini kita kembalikan ke format normal, atau kita geser left indentnya seperti ini. Kemudian ini kita geser ke sini, jadi supaya formatnya kembali ke normal. Kemudian ini juga 2 kali enternya, jaraknya. Kemudian untuk mengetik bagian tanggal di sebelah kanan, kita juga bisa menggunakan tabulasi. Namun kalau kita menggunakan tabulasi itu biasanya rata kiri. Jadi rata kiri itu seperti ini, misalnya, nah rata kiri ini. Kalau ini kita lihat ini rata tengah. Jadi ada tulisan Surabaya ini, kemudian di bawahnya ini rata tengah. Jadi kita ketik di sini dulu supaya nanti lebih mudah. Jadi di sini tidak kita beri format tabulasi dulu, kita ketik Surabaya 20 Desember 2021, enter.
Kita ketik panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan, enter, Provinsi Jawa Timur, periode tahun 21 sampai 2026. Enter, saya enter beberapa kali. Kemudian, di sini ada tulisan ketua, kemudian tadi enter beberapa kali. Di bawahnya diberi nama ketuanya, misalkan Prof. Dr. IR Muhammad Nuh MO. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok semuanya, kita senterkan. Nah, kalau kita senterkan, ini masih berada di tengah-tengah. Kalau kita lihat, ini kan berada center tapi agak ke kanan. Ini caranya teman-teman klik yang left indent, ini teman-teman geser seperti ini. Jadi dia nanti tagnya akan ikut geser juga. Jadi seperti ini. Nah, ya, kemudian kita ini tebal, ya, yang ini tebal semua, kita tebalkan. Kita blok semua, pilih bel. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya kita nanti akan menambahkan tanda tangan, atau misalkan menginstalkan tanda tangan, tapi kita buat di video selanjutnya. Karena kalau nanti di sini saya insertkan tanda tangan saya, takutnya nanti tidak ada kesesuaian, ya. Jadi mungkin ini kita break dulu untuk menambahkan tanda tangannya. Nanti akan saya buatkan tutorial selanjutnya untuk menambahkan tanda tangan. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk membuat kop surat dan surat. Ya, jadi semoga dari video yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman membuat kop surat dan surat lebih rapi lagi. Ya, jadi tidak sembarang ngetik, tidak sembarang membuat, yang hasilnya itu juga tidak rapi dan bisa juga berantakan nanti. Namun ada juga, kalau kita tidak mengetahui tekniknya juga biasanya lebih lama dalam membuatnya. Jadi beruntung di sini teman-teman menemukan video ini, sehingga ketika teman-teman praktekkan benar-benar ini nanti bisa bermanfaat selamanya, ya, untuk teman-teman. Jadi belajarnya sekali, prakteknya sekali, namun bisa bermanfaat sepanjang hidup teman-teman untuk melakukan pekerjaan teman-teman. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke yang lainnya supaya teman-teman lainnya juga mendapatkan manfaat dari sini. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Teman-teman juga bisa meninggalkan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Atau teman-teman juga ingin dibuatkan tutorial lainnya, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti akan kita respon dan mulai kita buatkan tutorialnya jika teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan lain atau ingin membuat bentuk lain, misalkan surat atau kop surat dan lain sebagainya. Nanti akan kita bantu membuatkan tutorialnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.
jeda dulu untuk videonya karena terlalu lama. Kita lanjutkan di video